Kalau kita ngomongin isu lingkungan, seringkali yang kepikiran itu soal menyelamatkan planet kan? Oke, untuk beberapa menit ke depan, lupakan dulu soal itu. Kita mau fokus ngomongin uang. Dalam paparan ini, kita akan bongkar gimana isu lingkungan itu bukan lagi sekedar soal perbuatan baik, tapi udah jadi faktor krusial yang bisa menentukan untung rugi investasi Anda. Nah, ini dia pertanyaan yang sering banget muncul. ESG itu cuma soal berbuat baik doang ya? Ini kesalahpahaman umum yang kalau kita nggak hati-hati bisa merugikan portofolio kita loh. Pandangan kayak gini tuh udah ketinggalan zaman banget dan sebentar lagi kita akan lihat kenapa. Jawabannya jauh lebih dari itu. Menganalisis isu lingkungan itu sekarang udah jadi inti dari analisis keuangan modern. Intinya, ini semua adalah tentang membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan lebih terinformasi. Dan ini dia kata kuncinya materialitas finansial. Anggap aja ini kayak kacamata khusus yang kita pakai. Kita nggak akan bahas semua isu lingkungan yang ada di berita. Kita cuma akan fokus ke faktor-faktor yang benar-benar secara nyata dan terukur bisa ngaruh ke arus kas, risiko, dan nilai sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Yuk kita mulai dari lensa pertama, keuangan perusahaan. Gampangnya, anggap aja kita lagi mau ngecek tagihan lingkungan sebuah perusahaan. Mirip deh kayak tagihan listrik atau air kita di rumah. Faktor-faktor ini punya dampak langsung ke kantong mereka. Buat sebuah perusahaan, 3 hal ini tuh bukan konsep di awang-awang. Ini beneran item pengeluaran operasional. Makin boros mereka pakai energi dan air, atau makin parah cara mereka ngelola limbahnya, ya makin gede biaya operasional yang harus mereka tanggung. Sesimpel itu. Slide ini ngejelasinnya pas banget, sama kayak di rumah. Kalau kita boros listrik, ya tagihan bengkak. Nah bedanya kalau di level perusahaan, skalanya tuh raksasa, dan dampaknya itu langsung jelek kena ke laba mereka. Nah sekarang coba perhatiin baik-baik. Slide ini nunjukin kerangka kerja dari IFC yang keren banget. Lihat deh kolom risks di sebelah kiri. Kita ambil contoh excessive water use atau penggunaan air yang boros banget. Sekarang coba ikutin panahnya ke kolom kanan, potential resulting impacts. Dampaknya apa? Depletion of water resources, sumber airnya jadi kering. Ini bukan teori lagi loh, ini adalah peta sebab akibat yang nunjukin gimana tindakan perusahaan bisa punya dampak finansial yang sangat nyata. Dan dampaknya itu nggak berhenti di situ. Rantai ini terus nyambung langsung ke laporan keuangan mereka. Coba lihat alurnya. Penggunaan yang tinggi di awal bikin biaya operasional atau OPEX naik. Kalau biaya naik, otomatis arus kas operasi atau OCF-nya jadi lebih rendah. Ujung-ujungnya, perusahaan jadi harus keluar duit lebih banyak buat belanja modal atau capex. Semuanya saling terkait. Oke, kita ganti kacamata sekarang. Tadi kita lihat dari sisi perusahaan, sekarang kita lihat dari gambaran yang jauh lebih gede, keuangan publik. Di sini, kita bakal lihat gimana pemerintah pakai konsep materialitas yang sama buat ngarahin duit dalam jumlah super besar ke proyek-proyek ramah lingkungan. 321 miliar dolar. Wow, itu rata-rata dana iklim publik yang digelontorkan setiap tahun pada 2019 sampai 2020. Angka ini nunjukin betapa seriusnya pemerintah mendanai proyek-proyek yang dianggap penting secara lingkungan. Dan pemerintah itu nggak cuma ya udah sebar-sebar uang aja. Mereka pakai berbagai cara yang canggih. Mulai dari dana infrastruktur hijau buat bangun, katakanlah pembangkit listrik tenaga surya, sampai ngasih pinjaman lunak buat UMKM yang mau ganti proses produksinya jadi lebih hijau. Oke, sekarang kita masuk ke lensa ketiga. Dan ini mungkin yang paling relevan buat Anda semua. Manajemen aset. Disinilah analisis lingkungan jadi semacam senjata rahasia buat investor. Buat nemuin risiko yang nggak kelihatan, dan yang lebih penting lagi, buat nemuin peluang keuntungan. Coba bayangin ada 2 pabrik sebelahan persis bikin barang yang sama. Sebut aja perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A, wah cerobong asapnya ngebul terus. Teknologinya jadul, boros banget. Sementara perusahaan B, di atapnya udah ada panel surya. Mereka udah investasi di teknologi yang efisien. Dari luar kelihatannya mereka saingan biasa aja kan? Tapi buat investor yang jeli, profil risiko mereka itu beda jauh. Nah disitulah letak kesempatannya. Dan ini dia intinya. Perbedaan risiko lingkungan ini bukan cuma catatan kecil di laporan tahunan. Investor bakal ngitung risiko ini waktu mereka nentuin nilai perusahaan. Jelas, perusahaan B yang lebih efisien bakal dinilai lebih tinggi. Kenapa? Ya karena risikonya lebih kecil, masa depannya kelihatan lebih cerah. Dan ini ngaruh langsung ke harga sahamnya. Nggak percaya?
Ini buktinya, dalam bentuk data. Grafik ini mungkin kelihatannya ribet, tapi pesannya simpel banget. Batang abu-abu itu nunjukin seberapa gede rata-rata jejak karbon di tiap sektor industri. Makin tinggi batangnya, ya makin polutif. Nah, yang menarik itu titik biru dan oranye. Itu nunjukin seberapa besar potensi kenaikan harga saham. Coba lihat sektor energi. Walaupun polusinya tinggi, perusahaan yang paling jago ngelola emisinya, yang ditunjukin sama titik oranye, justru punya potensi keuntungan paling gede. Kutipan ini benar-benar negesin semuanya. Ternyata ada imbalan finansial yang nyata, rata-rata 3%, bahkan bisa sampai 2 digit di sektor yang tadinya kotor, buat perusahaan yang serius ngurusin dampak lingkungannya. Jadi ini bukan lagi soal beramal, ini soal menciptakan nilai buat para pemegang saham. Oke, kita udah tahu kenapanya. Kenapa ini semua penting. Sekarang, yuk kita lihat apanya. Apa aja sih yang sebenarnya dilihat sama investor? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal intip checklist atau daftar periksa faktor lingkungan yang mereka pakai. Ini dia 6 faktor utamanya. Ini fondasi dari semua analisis lingkungan. Mulai dari emisi gas rumah kaca, yang nyambung ke resiko kayak pajak karbon, sampai manajemen air yang krusial banget buat industri tambang atau makanan. Tiap poin di sini itu adalah potensi resiko, atau malah peluang finansial yang harus dihitung. Kita udah lihat dari 3 kacamata yang beda. Sekarang, mari kita simpulkan semuanya. Apa sih perhitungan akhirnya? Kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari pembahasan kita kali ini dia. Analisis lingkungan itu bukan sesuatu yang terpisah dari analisis keuangan. Analisis lingkungan itu sendiri adalah analisis keuangan. Titik. Ini bukan lagi kerjaannya tim CSR. Ini kerjaan inti dari setiap analis, manajer investasi, dan investor yang cerdas. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Sekarang setelah Anda punya kacamata ini, coba dilihat sekeliling. Risiko dan peluang finansial apa yang selama ini tersembunyi, tapi sekarang jadi kelihatan jelas. Terima kasih banyak udah menyimak. Kalau Anda punya pertanyaan, atau mungkin kepikiran soal risiko dan peluang lain yang belum kita bahas, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ikuti terus kanal ini, supaya kita bisa bedah topik-topik menarik lainnya bareng-bareng. Sampai jumpa!